Kami kembali, Anda masih bisa menyaksikan kami di Sapa Lampung. Saudara, masih kita melanjutkan topik tadi, Pak Beni, tentang bagaimana kemudian implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang bagaimana pembiayaan tidak lagi diberatkan pekerja migran, tapi juga menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah. Akhirnya, tapi dengan kebijakan ini banyak yang masih pro kontra, begitu, Pak Beni di lapangan. Bagaimana kemudian BP2MI mengakomodir permasalahan ini, Pak? Ya, pembebasan biaya penempatan sebetulnya perintah ya Undang-Undang 18/2017 di pasal 30. Tentu saya sebagai penyelenggara negara ya harus tunduk taat ya atas perintah undang-undang tersebut, sehingga dikeluarkanlah peraturan Badan 09 ya 2020 tentang pembebasan biaya penempatan. Karena kemampuan fiskal negara, maka kita tidak bisa untuk mengcover semua pembiayaan. Yang kita bebaskan minimal untuk 10 sektor pekerjaan yang selama ini disebut sektor informal. Sektor informal adalah sektor yang rentan dengan berbagai bentuk eksploitasi tadi. Misalnya pekerja rumah tangga, pengasuh bayi, pengasuh lansia, supir keluarga yang bekerja di taman, perkebunan, yang bekerja sebagai pelaut lepas ya, awak kapal perikanan, itu yang kita bebaskan. Dan dari 14 komponen biaya yang selama ini menjadi beban para pekerja informal, itu 2 yang kita bebaskan karena kita belum mampu menanggulangi semua, yaitu biaya penyelenggaraan pendidikan pelatihan yang perintah undang-undangnya kepada Pemda, yang tadi Pak Sekda memberikan sebuah gambaran baru, mungkin kedepannya sharing, ya ada juga yang harus dikucurkan oleh pemerintah pusat dalam kebijakan alokasi khusus, ya, dan sertifikasi kompetensi. Selebihnya 12 item itu menjadi tanggung jawab dari pihak yang mempekerjakan. Kita yakin mereka butuh orang-orang kita, karena jujur diakui pekerja kita ini pekerja yang ulet, tangguh, disiplin, mengedepankan attitude. Kita kalah dari Filipina karena kemampuan bahasa Inggris Filipina. Tapi dalam hal-hal tadi, ya, ulet, tangguh, attitude, disiplin, kita lebih unggul dibandingkan pekerja asal Laos, India, dan Bangladesh. Itu diakui. Jadi artinya mereka butuh kita. Kalau mereka butuh kita, pembiayaan yang menjadi beban PMI daripada mereka menjadi korban praktek ijon rente, meminjam dengan bunga 30%, maka itu harus menjadi tanggung jawab dari pihak yang mempekerjakan. Nah, mereka yang meributkan di media sosial ini adalah pihak-pihak yang justru selama ini bermain dengan lembaga keuangan. Bahkan ada beberapa pekerja mengatakan sampai tidak bisa berangkat. Nah, gitu, Pak. itu juga isu yang diprovokasi, seolah-olah ada penutupan Taiwan terkait kebijakan pembebasan biaya penempatan. Padahal tidak pernah Taiwan secara resmi mengeluarkan pernyataan seperti itu. Baik. Ya, berarti ini sekaligus klarifikasi ya Pak, langsung dari Pak Beni, bahwa ternyata isu itu tidak benar. Tidak ada pernyataan perusahaan-perusahaan yang menyatakan Taiwan ditutup karena kebijakan tadi. Tidak ada pernyataan pemerintah Taiwan termasuk Korea yang menyatakan bahwa penutupan mereka karena kebijakan tadi. Bisa dibayangkan contohnya 17 negara sekarang masih tetap jalan. Kenapa mereka tidak mempersoalkan itu? Itu artinya bahwa tidak ada kaitan penutupan negara-negara penempatan dengan kebijakan pembebasan biaya penempatan. Singapura masih buka, Hong Kong masih buka hingga hari ini. Korea, kemudian Taiwan yang menjadi daerah idle atau negara idle penempatan, jelas menyampaikan secara resmi bahwa karena masalah COVID di negaranya. Dan akan dibuka kembali ketika tren COVID di negara kita menurun. Ya, hanya masalah itu dan tidak ada masalah lain. Tinggal masalah waktu saja. Masalah waktu saja. Berbeda juga jika pengiriman pengiriman pekerja migran ke Timur Tengah begitu ya Pak. Betul. Berarti itu juga sudah Timur Tengah hingga hari ini sejak 2015 moratorium atau dihentikan untuk sektor informal. Yang bisa adalah formal. Kenapa? Karena memang Timur Tengah ini paling buruk ya hukum perlindungan kepada para pekerja. Bahkan saya menghimbau asosiasi para P3MI perusahaan, ayo dong kita orientasinya sekarang ke Asia. Jepang dengan UMP, kalau kita ya mengenal istilah UMP 22 juta. Dan bisa ya mencapai 30 juta per bulan. Kenapa tidak menempatkan ke sana? Korea 21 juta, bisa sampai 27 juta per bulan. Ini lebih menjanjikan. Dan juga hukum di negara mereka, perlindungan kepada pekerja sangat kuat. Jadi kenapa selalu orientasinya Timur Tengah dengan hukum dalam negeri mereka perlindungannya sangat lemah, dan juga Malaysia. Di Arab Saudi paling hanya 5 juta gajinya. Di perkebunan 4 juta, sangat kecil. Kenapa tidak di negara lain? Kenapa begitu tidak ya? di negara lain? Baik, dan ke Pak Farizal, Pak Sekda, apakah pembebasan biaya penempatan ini berpengaruh terhadap animo warga Lampung untuk mendaftar menjadi pekerja migran? Apakah ada pengaruhnya Pak kebijakan ini? Tentunya kita tidak hanya berbicara masalah pembebasan biaya pelatihan ya,
tapi juga memberikan pelayanan yang lebih komprehensif. Itu mulai dari tingkat desa gitu ya. Tentunya kalau ini kita manage dengan baik gitu ya, dan orang merasa mendapat protection ya, dapat perlindungan, terus ada solusi-solusi untuk meningkatkan keterampilannya, tentunya ini menjadi harapan bagi masyarakat luas. Mungkin tidak berlebihan kalau saya sampaikan di sini, Pak Gubernur memiliki satu program namanya Smart Village, Pak. Smart Village ini nantinya di tingkat desa, masyarakat dapat dengan mudah menerima informasi-informasi pelayanan publik. Dan nanti akan kita insert juga di situ menu-menu, mereka sudah mulai informasi bisa tentang peluang kerja dan yang lain. Nah dengan ini kan berarti akan semakin baik, Pak. Dan untuk pengiriman uang misalnya, nanti dari negara mereka melalui misalkan dengan aplikasi tertentu bisa langsung diterima oleh keluarganya di desa gitu. Sudah sangat modern sekarang begitu nanti ya, di tingkat desa juga dengan kerjasama dengan bank mungkin langsung masuk ke tabungan gitu ya. Dan ini bisa oleh aparat desa dilakukan pembinaan sehingga uangnya tidak habis untuk konsumtif misalnya. Tapi dilakukan pembinaan untuk sifatnya produktif misalkan untuk usaha dan lain-lain. Jadi saya kira ini baik sekali dan memang sudah saatnya kita melakukan ini secara serius gitu ya. Baik. Dan juga saat di awal tadi saya sempat mengatakan bahwa tema kita adalah pekerja migran, kemudian pahlawan devisa, dan juga warga negara VVIP. Ini satu diksi yang menarik lagi nih Pak Beni, warga negara VVIP. Karena mereka penyumbang devisa terbesar. Walaupun negara tidak terlalu fair selama ini ya dalam memberikan perlakuan hormat. Coba lihat di bandara-bandara mereka terlantar. Ingin bertemu dengan pihak yang bisa mereka mendapatkan informasi, mereka keleleran, tidak tahu menemui siapa. Belum mereka menjadi korban pemerasan dari oknum-oknum tertentu yang memiliki otoritas di bandara. Sehingga tanggal 18 Desember, hari Migran Day 2020, Pak Jokowi memberikan 2 kado istimewa. Satu, lounge di Bandara Soekarno-Hatta. Lounge adalah tempat untuk yang biasanya bisnismen, ya, pejabat tinggi negara. Ini dipersilakan untuk pekerja migran. Untuk pekerja migran, dengan fasilitas yang sama persis yang dimiliki oleh lounge-lounge lain. Tempat rehat, istirahat sebelum mereka berangkat ataupun dijemput keluarga ketika tiba di tanah air. Makanan gratis disediakan oleh negara. Lounge lain makanan harus bayar sendiri, ya. Dan kedua adalah fast track. Kalau kita tiba dari negara luar, masuk pos imigrasi, penumpang umum biasanya antrian panjang berdesak-desakan. Yang selama ini mendapatkan fasilitas istimewa pasti ofisial diplomatik, kru pesawat maupun kaum difabel. Nah, di Bandara Soekarno-Hatta, di samping fast track untuk official diplomatik, itu ada fast track untuk PMI. Perlakuan negara, kado istimewa untuk negara menyatakan bahwa mereka hadir, negara hadir, memberikan perlakuan hormat pada sang pahlawan devisa. Apakah itu bisa selaras dengan perubahan nasib para pekerja imigran, Pak? Tentu harus ya, dalam berbagai bentuk kebijakan lain. Sehingga jika kita ingin menetapkan zero eksploitasi, maka menyiapkan pekerja yang terampil profesional, dengan peningkatan penguatan berbagai kapasitas harus tetap dilakukan. Itu harus menjadi program. Harus dilakukan. Penanganan dari hulu untuk memberikan akses informasi di mulai desa itu juga menjadi penting. Baik, luar biasa sekali. Terakhir ini sebagai penutup segmen hari ini, Pak Beni, saya ingin mempersilakan Pak Beni untuk memberikan closing statement dengan tema kita hari ini, pekerja migran, kemudian juga pahlawan devisa dan juga warga negara VVIP. Silakan. Pak Beni. Bekerja ke luar negeri menjadi hak setiap warga negara. Negara tidak bisa melarang. Justru konstitusi memerintahkan negara untuk menyiapkan lapangan pekerjaan yang layak bagi setiap warga negara. Tugas negara adalah memberikan fasilitasi. Sehingga fasilitasi yang disiapkan oleh negara adalah pertama dengan akses informasi. Agar dengan mudah diperoleh oleh setiap warga masyarakat yang akan berangkat ke luar negeri. Demikian juga dengan penyiapan program pendidikan pelatihan. Agar mereka nanti bisa disebut sebagai pekerja terampil profesional yang memenuhi kualifikasi kompetensi. Itu adalah benteng pertahanan awal agar para pekerja kita terlindungi dari segala bentuk eksploitasi. Dan ketiga, terakhir, di balik cerita duka, air mata, kesedihan tentang PMI, banyak fakta sukses story ya bagi para pekerja yang memang dia berangkat secara resmi. Ya, dan kemudian membawa uang tabungan, dan uang tabungan itu dikelola menjadi modal ekonomi keluarga. Dan menjadi sejahtera keluarganya begitu ya. Terima kasih Pak Beni. Silakan Pak Farizal untuk closing statement hari ini. Terima kasih. Selaras dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan arahan dan kebijakan dari Bapak Presiden, artinya untuk memberikan perlindungan untuk kesejahteraan dan keamanan dari pekerja migran, maka pemerintah Provinsi Lampung tentunya akan melakukan langkah-langkah
lebih jauh melakukan pembinaan sampai ke tingkat desa, agar yang paling paham sebetulnya itu adalah kepala desa tentang warganya. Jangan sampai nanti ada agensi yang yang non formal gitu, yang tidak resmi sampai masuk menelusuk ke desa-desa melakukan rekrutmen, itu tidak boleh. Baik. Jadi nanti muaranya kepada pemerintahan desa, pemerintahan desa lah yang kita drill untuk memberikan pelayanan lebih baik, nanti selaras dengan upaya-upaya kita untuk menciptakan program-program pembangunan di desa yang lebih smart begitu ya. Ini tidak lain adalah mereka untuk memberikan perlindungan mulai dari hulu, sebelum mereka berangkat dipersiapkan dengan baik sehingga mereka tidak jatuh ke pangkuan yang orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu tidak bertanggung jawab tadi gitu kan. Luar biasa sekali. Gitu. Terima kasih banyak hari ini untuk dialognya Pak Beni Ramdan sebagai Kepala BP2MI dan juga Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Pak Farizal Darminto. Terima kasih paling banyak untuk kedua narasumber saya hari ini. Dan saudara, usai sudah program talk show sosialisasi BP2MI di Kompas TV Lampung hari ini, saya Siti Tania pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.